wrote our Declaration of Independence and who fought for a Christian church that grew up in the world was over white. It's a curse word. Halo, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview alur film yang berjudul BlacKkKlansman. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang seorang pria bernama Ron Stallworth yang diperankan oleh David Washington. Berhasil mencatat sejarah sebagai pria kulit hitam pertama yang direkrut oleh Departemen Kepolisian Colorado Springs pada tahun 1970. Bagaimana tidak, ia harus menjalankan hidupnya dengan penuh diskriminasi sebagai orang kulit hitam. Bahkan di tahun itu, polisi juga mendiskriminasikan orang kulit hitam. Tak hilang arah dan patah semangat, Ron Stallworth akhirnya berhasil merebut simpati kepala kepolisian dengan tugas yang ia jalani sebagai detektif. Bagaimana perjuangan Ron Stallworth menjalankan hidupnya sebagai orang kulit hitam pada masa itu? Oke, ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan tubuh senyaman mungkin, dan tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Ron Stallworth, di mana ia mendaftar menjadi seorang polisi di kota itu. Lalu, Ron diwawancarai oleh kepala polisi dan juga temannya. Ron Stallworth dilontarkan dengan berbagai pertanyaan tentang kehidupannya. Ia juga ditanya jika ada orang yang menghinanya nigger atau sebutan untuk orang kulit hitam, apakah ia mau menahannya? Akhirnya, mereka menjadikan Ron Stallworth polisi kulit hitam pertama di kota itu. Di scene berikutnya, tampak Ron Stallworth sudah bekerja dan ia diletakkan di posisi ruang berkas. Saat itu, officer di sana selalu mendiskriminasikan Ron Stallworth dengan sebutan orang kulit hitam. Ron sedikit kesal dan sempat menahan amarahnya ketika bertugas di ruang berkas. Di hari berikutnya, ia menemui kepala polisi dan sersan di ruangannya. Di sana, ia memohon untuk dipindahkan ke divisi detektif karena ia merasa cocok berada di sana. Kepala polisi menolaknya dan mengatakan bahwa ruang berkas cocok bagi pemula seperti Ron Stallworth. Kemudian, seorang officer bernama Landers, ini orangnya, ia meminta berkas seorang pelaku dengan sebutan kulit hitam. Ron Stallworth sedikit kesal karena si Landers ini tidak meminta berkas tersebut dengan namanya, melainkan dengan warna kulitnya. Keesokan paginya, di saat Ron masih terlelap tidur, ia mendapatkan panggilan dari kepala polisi yang mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan meletakkan Ron di divisi penyamaran. Ron dengan semangat dan bergegas ke kantornya. Ia terlambat dan di sana mereka sudah menunggu Ron. Kepala polisi mengatakan Ron akan mengintai gerakan organisasi kulit hitam yang bernama Black Panther yang dibentuk oleh mahasiswa di kota itu. Ron harus mengabarkan situasi dan perkembangan pada saat acara organisasi itu nanti malam. Kali ini, Ron bertugas dengan officer yang bernama Flip dan Jimmy. Flip dan Jimmy akan memantau dari jauh ketika Ron masuk ke pertemuan mereka. Saat pertemuan itu, Ron langsung berbicara dan berkenalan dengan ketua mereka yang bernama Patricia. Patricia menyuruh Ron untuk mengantri masuk ke dalam ruangan. Pria bernama Kwame, yaitu pembicara pada saat pertemuan organisasi itu, mengempanyekan pergerakan mereka untuk menuntut pemerintah agar menyamaratakan ras kulit hitam dan putih. Selama ini, mereka banyak ditindas oleh ras kulit putih, baik masyarakatnya maupun pemerintahannya. Di sini, Ron mencoba berbaur dengan mereka. Flip serta Jimmy memantau pidato itu dari jauh. Saat acara itu telah usai, Ron mencoba mendekati Patricia untuk bertanya apa yang mereka lakukan ke depannya. Ron mengajak Patricia untuk berkencan di sebuah kafe. Kemudian, Patricia mengantarkan Kwame ke hotelnya. Saat itu, mereka dihentikan oleh polisi tanpa alasan yang jelas.
Ternyata, Landers dan opter lainnya menginterogasi mereka seperti penjahat. Bahkan, Patricia juga dilecehkan oleh Landers. Setibanya di kafe, Patricia kelihatan kesal karena kejadian tersebut. Di sana, Ron langsung menanyakan siapa nama opter itu yang semena-mena terhadap Patricia dan teman-temannya. Namun, Patricia tidak mengenali mereka karena saat itu kondisinya sangat gelap. Lalu, Ron mencoba menghibur Patricia dan mengajaknya untuk berdansa. Keesokannya, Ron dan teman-teman melaporkan kejadian kemarin terhadap kepala polisi itu. Di sana, Ron diperintahkan untuk pindah ke divisi intelijen, yang mana nantinya ia mengawasi pergerakan dua organisasi berbeda, yaitu ras kulit hitam dan ras kulit putih. Saat Ron bertugas, ia melihat iklan di koran, sebuah organisasi bernama Ku Klux Klan, yaitu organisasi ras kulit putih, yang mana ia mempunyai tujuan untuk menjadikan Amerika sepenuhnya sebagai orang kulit putih. Lalu, ia mempunyai tujuan untuk mengorek lebih dalam tentang misi kedepannya yang dilakukan klan ras putih itu. Kemudian, Ron menelpon anggota Ku Klux Klan di kota itu, yang bernama Walter. Di sini, Ron ingin bergabung dengan klan mereka dan menceritakan pengalaman buruknya terhadap orang kulit hitam, yang mana Ron menyamar sebagai orang kulit putih. Tapi, saking amatirnya si Ron ini, ia malah menyebutkan nama aslinya saat menelpon Walter, yaitu ketua klan ini. Ia kemudian meminta izin kepada kepala polisi di sana untuk menelusuri lebih dalam mengenai klan tersebut. Awalnya, polisi itu tidak mau bawahannya mendapat risiko besar saat berada di klan itu. Namun, karena kepercayaan diri Ron juga mengatakan bahwa ia bisa menggunakan dua logat bahasa, yaitu bahasa Inggris kulit hitam dan bahasa Inggris kulit putih. Dengan kemampuannya berbicara, akhirnya kepala kepolisian itu menyetujui misi Ron melakukan penyamarannya. Dalam hal ini, Flip akan menjadi Ron Stallworth saat berjumpa dengan klan ras putih tersebut, dan Ron nantinya akan mengatur semuanya melalui telepon. Ron mengajarkan Flip agar saat melakukan penyamaran, ia tidak boleh gugup ketika dihadapkan dengan berbagai pertanyaan. Flip ini merupakan keturunan Yahudi, yang mana ia tidak meyakini adanya Tuhan. Dan sebenarnya, ia juga tidak suka dengan klan ras putih itu. Kemudian, Flip bergegas menemui anggota klan itu. Di sana, ia berjumpa dengan Felix. Ini orangnya. Felix merupakan salah satu anggota Ku Klux Klan yang sedikit barbar dan suka melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang kulit hitam. Bahkan, ia juga tidak suka dengan orang Yahudi. Saat Felix dan Flip ini pergi, di sana Felix mencurigai bahwa ada orang yang mengikutinya. Menurut saya, Ron terlalu dekat membuntuti mereka saat berkendara, sehingga Felix mulai curiga apa yang sebenarnya terjadi. Saat di sebuah bar, Flip berjumpa dengan ketua Ku Klux Klan di kota itu, yang bernama Walter. Flip mengajukan beberapa pertanyaan dan menceritakan story-nya mengenai hidupnya terhadap ras kulit hitam kepada si Walter ini. Ia juga berjumpa dengan Ivan, salah satu anggota Ku Klux Klan yang membenci ras kulit hitam juga. Flip yang kebanyakan bertanya tentang klan itu membuat Felix curiga dan was-was kepadanya. Lalu, Walter memberikan formulir pendaftaran untuk masuk. Felix kembali mencurigai Flip bahwa baunya seperti orang-orang Yahudi. Walter sebagai ketua kemudian menenangkan situasi dan mengajak pergi Flip dari tempat tersebut. Kemudian, Flip dan Ron melaporkan situasi kejadian kepada sersannya. Ia juga mencurigai bahwa klan ini nantinya akan melakukan serangan terhadap ras kulit hitam. Sersan kemudian memerintahkan mereka untuk melanjutkan penyamaran tersebut. Di sebuah kafe, Ron kembali berjumpa dengan Patricia untuk memberikannya sebuah kalung. Ron sedikit mulai tertarik kepada Patricia dan ia juga sempatkan untuk bertanya tentang kelanjutan organisasi mereka. Patricia yang mulai curiga terhadap Ron, ia bertanya apakah Ron adalah seorang polisi. Ron kemudian dengan cepat memberikan kado kalung tersebut untuk mengalihkan pembicaraannya. Di scene berikutnya, Walter menelpon Ron bahwa ia akan mengajaknya untuk pertemuan hari Sabtu di rumah Felix. Saat bertemu dengan sersan,
Ron diceramahi agar lebih berhati-hati dengan klan ini. Klan ini sangat rasis dan penuh dengan kekerasan. Bahkan, pendiri mereka David Duke, yaitu orang yang menjabat menjadi direktur nasional, akan mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Ron sangat khawatir jika David Duke akan menjadi presiden. Itu artinya ia akan segera menghapus ras kulit hitam dari Amerika. Keesokannya, Flip dan Ron melakukan penyamaran. Di sana, Flip mendatangi rumah Felix dan disambut oleh istri Felix bernama Connie. Flip diperkenalkan dengan anggota Ku Klux Klan yang lainnya. Kemudian, Felix mengajak Flip ke sebuah ruangan. Felix yang awalnya udah curiga kepada Flip bahwa ia adalah orang Yahudi, lalu mengajaknya untuk melakukan tes kejujuran menggunakan alat. Flip diinterogasi oleh Felix, bahkan ia disuruh untuk menunjukkan ular pontongnya. Apakah ia benar-benar orang Yahudi atau tidak? Karena tahu bahwa Flip berada di situasi yang buruk, Ron yang mengawasinya dari jauh, kemudian ia melakukan serangan ke rumah Felix untuk mengalihkan situasi. Ron kemudian melemparkan batu ke jendela rumah Felix dan kemudian pergi. Di sana, Felix dan Flip mengejar Ron dengan menembaknya. Saat di kantor, mereka melaporkan kejadian kepada sersannya. Sersan sedikit marah dan menyuruh mereka agar lebih berhati-hati lagi, karena jika ketahuan, nyawa mereka lah yang akan terancam. Ron kembali melakukan aksinya dengan menelpon David Duke. Di sana, ia meminta agar bisa mendapatkan kartu membership Ku Klux Klan untuk mengikuti pertemuan penting di kota itu. Saat membawa berkas, Ron kemudian ditabrak oleh Landers saat berjalan. Nah, di sini saya sedikit jelaskan. Landers ini merupakan salah satu polisi jahat yang ada di kota tersebut. Ia juga sangat anti terhadap ras kulit hitam, bahkan ia pernah menembak bocah kulit hitam sampai mati. Namun ia berdalih bahwa bocah tersebut membawa pistol, dan hal itu membuat ia tidak dipenjara. Menyedihkan. Flip yang sedang latihan menembak bersama anggota Ku Klux Klan lainnya menunjukkan kemampuannya dalam menembak. Bahkan, mereka memuji Flip yang tembakannya selalu tepat sasaran. Ya iyalah, dia kan polisi yang menyamar, tentu bisa menembak tepat sasaran. Ron kembali mengajak Patricia untuk berkencan. Mereka tampaknya sangat akrab dan begitu dekat. Di sana, Patricia mungkin juga menyukai Ron Stallworth ini. Lalu, Felix mendatangi alamat Ron sesuai dengan yang ia dapatkan. Namun di sana, Felix ternyata berjumpa dengan Ron Stallworth yang asli. Felix melaporkannya kepada Walter atas apa yang ia lihat kemarin. Walter mengundang Flip untuk datang, dan di sana ia bertanya tentang kejadian yang Felix alami. Kemudian, Flip mengatakan bahwa alamatnya bukan di sana, dan ia juga tidak mengenal siapa Ron Stallworth kulit hitam tersebut. Di sisi lain, Ron Stallworth akhirnya mendapatkan kartu membership Ku Klux Klan. Ron dan Flip berbincang mengenai orang-orang yang ada di grup Ku Klux Klan tersebut. Kita tahu bahwa Flip ini adalah orang Yahudi, namun ia tidak dibesarkan layaknya orang Yahudi. Bahkan ia juga tidak mau negara Amerika menjadikan ras kulit putih secara merata. Lalu Ron mendatangi Patricia dan teman-temannya. Ron mengatakan bahwa keadaan sedang memanas. Ku Klux Klan akan menyerang mereka dan akan membakar salib sebagai cara untuk mengintimidasi dan mengancam orang Afrika Amerika dan orang kulit berwarna lainnya. Saat malam, Ron dan Flip yang telah mengetahui mereka akan membakar salib, mengirimkan beberapa polisi untuk berpatroli di wilayah itu, sehingga mereka membatalkan aksinya pada waktu itu. Esoknya, tampak Felix memantau pergerakan Patricia selaku ketua himpunan mahasiswa kulit hitam. Ia akan melancarkan niat yang nantinya akan mencelakai Patricia dan orang kulit hitam lainnya. Di sisi lain, Ron dan David kembali berbincang mengenai tujuan mereka. Di sana, David Duke memiliki misi untuk menjadikan orang kulit putih duduk di pemerintahan, sehingga mereka dengan leluasa akan mengatur semuanya dan mengusir ras kulit hitam dari Amerika. Kemudian, Walter menelpon Ron untuk datang ke pertemuan.
Setelah itu, Walter meyakini Ron mempunyai kualitas sebagai ketua Ku Klux Klan di wilayah itu. Namun, Ron harus berpikir terlebih dahulu dan mengatakan bahwa ayahnya sedang sakit, dan ketua harus standby di wilayah itu. Saat di kantor, Ron Stallworth kembali menelpon David Duke. Ia tidak sabar akan berjumpa dengan David, seorang politisi terkenal di Amerika. Setelah itu, Flip diundang untuk datang oleh Felix, bahwa mereka akan melakukan penyerangan di hari Minggu, saat pertemuan besar bersama David Duke nantinya. Mereka akan melakukan hal tercela itu tanpa sepengetahuan David Duke dan Walter. Berikutnya, Ron berjumpa dengan salah satu orang pemerintahan. Ia dipuji karena telah melakukan investigasi lebih dalam tentang kedua klan tersebut. Di sini, bapak itu memberitahukan bahwa akan ada serangan terhadap klan ras hitam, karena salah satu bom C4 di pangkalan telah dicuri oleh seseorang. Ron kemudian mendatangi Patricia yang saat itu sedang mengikuti demo. Ron memperingati Patricia bahwa akan ada serangan terhadap dirinya dan orang-orang di sana. Patricia bingung dan curiga kepada Ron. Akhirnya, Ron memberitahukan bahwa ia adalah seorang detektif yang saat ini sedang menangani kasus kedua klan tersebut. Namun, Patricia menolaknya dan malah melanjutkan aksi demonya. Setibanya hari Sabtu, Felix menelpon Ron Stallworth bahwa rencana mereka dibatalkan karena demo besar-besaran itu tidak akan dilakukan. Mereka tahu bahwa ada ancaman pembunuhan terhadap mereka, sehingga aksi demo organisasi Black Panther ini akhirnya dibatalkan. Mereka yang saat itu sedang merencanakan sesuatu di kantor, tiba-tiba datang kepala kepolisian memberikan tugas kepada Ron Stallworth untuk mengawal David Duke. Mereka mendapat laporan tentang adanya penyerangan kepada David. Awalnya Ron menolak karena ia sedang melakukan penyelidikan dan ia juga sempat beberapa kali berbicara kepada David. Dan hal tersebut nantinya rencana mereka akan diketahui oleh David. Namun, karena Ron pernah mengatakan bahwa ia bisa berbicara dua logat sekaligus, akhirnya Ron akan mengawal David. To the chief. Oh, shut the fuck up, Landers. You know you've been trying to sabotage me. Ron, come on. No, Ron. It's not worth it. Okay. Saat itu, Landers juga memancing kemarahan Ron, dan hampir saja Ron ingin menghajar Landers di hadapan kepala kepolisian. Di suatu malam, Felix dan lainnya ingin merencanakan sesuatu. Mereka menyuruh istri Felix yang akan segera meledakkan sebuah bom kepada Patricia, yang diketahui adalah ketua dari himpunan mahasiswa ras kulit hitam. Keesokan harinya, Ron segera datang untuk mengawal David pada pertemuan itu. Flip juga berkenalan secara langsung dengan David. Ron sempat mendapatkan peringatan dari Felix dan Ivan untuk tidak masuk ke dalam acara mereka. Flip dan anggota yang baru segera dibaptis oleh David Duke sebagai ketua. Di sana, para anggota baru harus menjadi pria kulit putih sejati Amerika dan harus mendukung penuh warga kulit putih di pemerintahan. Setelah selesai dibaptis, mereka menonton film yang mana cerita film tersebut adalah sekelompok warga kulit putih membasmi dan mengintimidasi warga kulit hitam. Alhasil, ya mereka sangat bahagia menonton hal itu. Di sisi lain, tampak seorang bapak tua menjadi pembicara pada pertemuan mahasiswa kulit hitam. Bapak itu adalah teman dari Jesse Washington, yaitu warga Amerika kulit hitam yang dulunya mendapat hukuman mati karena telah dituduh memperkosa dan membunuh seorang wanita. Bapak tua itu sangat kecewa pada hakim. Bagaimana tidak, mereka hanya merundingkan hukuman mati kepada Jesse Washington hanya selama 4 menit, yaitu pria pengidap keterbelakangan mental. Jesse akhirnya diberi hukuman mati yang tidak layak, yaitu dengan menusuk, menggantung, lalu membakarnya di depan warga umum Amerika. Bahkan fotonya juga dijual oleh orang-orang kulit putih. Kemudian, salah satu teman Felix menyadari bahwa Flip ini sedang menyamar dan segera memberitahunya kepada Felix bahwa Ron itu adalah Flip, yaitu polisi yang mengirimnya ke penjara. Dan akhirnya, Felix menyadari semuanya tentang ini, bahwa Flip memakai nama Ron sebagai mata-mata kepolisian. Dan bahkan ia juga menyadari bahwa Flip adalah orang Yahudi, yaitu orang yang sangat dibenci oleh Felix.
Di sini, Felix tidak akan memberitahukan hal tersebut karena ia akan mencari waktu yang tepat untuk membongkar identitas Flip yang sebenarnya. Kemudian, Ron juga meminta foto bersama dengan David bahwa ia telah menjadi pengawal pribadi David Duke. Di sana, ia meminta tolong kepada Flip. Stallworth. Ron. Don't touch me. Thank you. Here we go. 3. Karena kelakuannya itu, Ron tidak segan-segan akan memenjarakan David Duke jika ia menyentuh petugas kepolisian. America first. Setelah itu, tampak rencana Felix dan teman-temannya untuk mengirim istrinya meledakkan bom di aksi demo itu. Hal itu diketahui oleh Ron dan ia langsung bergegas untuk pergi dan memerintahkan kepada polisi untuk berpatroli di wilayah mereka. Be on the lookout for a brown Kemudian, Felix mendapatkan panggilan dari istrinya Connie bahwa polisi sedang berpatroli di wilayah itu dan menyebabkan rencana mereka beralih ke rencana B, yaitu meledakannya di rumah Patricia. Ron yang panik segera mencari Patricia di tempat aksi demo tersebut. Di sana, ia tidak menemukan Patricia karena ia telah pergi untuk mengantarkan bapak tua yang menjadi pembicara mereka tadi ke hotelnya. Di sisi lain, Connie yang telah sampai di rumah Patricia kemudian meletakkan tas yang berisikan bom tersebut di depan pintu. Saat akan meletakkannya, Patricia datang dan Connie pun tidak jadi meletakkan. Connie kemudian meletakkan tas tersebut di dalam mobil Patricia yang sedang terparkir. Ron yang mengetahuinya segera mengejar Connie dan menanyai keberadaan bom itu. I said stop, damn it! Where's the bomb? Setelah itu, polisi datang dan menangkap Ron yang sedang menyamar. Ron sebenarnya sempat memberitahukan polisi itu bahwa ia sedang menyamar. Namun, karena Ron adalah orang kulit hitam, mereka tidak mempercayai Ron sebagai polisi. Karena telah terjadi keributan di luar, Patricia kemudian keluar dan melihat apa yang terjadi. Patricia melihat bahwa Ron sedang dibekap oleh polisi, dan Ron pun memerintahkan Patricia untuk lari dari rumahnya. Saat bersamaan, Felix dan kedua temannya datang, melihat Patricia sedang di depan rumah. Kemudian, Felix dengan bangganya menekan tombol bom itu untuk diledakkan. Alhasil, bom itu meledak di samping mobil yang dikendarai oleh Felix. Mamam, senjata makan tuan. Lalu, dengan cepat Flip datang dan memerintahkan polisi jahat itu untuk melepaskan Ron. Patrice! Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan tersebut. Saat di sebuah kafe, ternyata Ron juga memiliki taktik untuk Landers, yaitu polisi jahat kemarin. Di sana, ia merekam pembicaraan kepada Landers yang saat itu ia mengganggu Ron dan Patricia dan menyebut mereka kaum yang kotor. Setelah banyak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Ron dan Patricia, akhirnya Ron segera membuka bajunya dan memberitahukan kepada Landers bahwa ia sedang merekam pembicaraan mereka. Kemudian, kepala polisi dan sersan menangkap basah Landers serta mereka akan segera menghakimi Landers. Rasakan. Keesokannya, Ron disambut dan diberi ucapan selamat atas kerjanya terhadap kasus itu dari teman-teman polisi lainnya. Oh! I'm ready to run. There he is! There's a cradle yo! Setelah itu, Ron menelpon David Duke untuk mengakhiri hubungan mereka dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Fade spook Sambo, spear chucking jungle bunny, dick motherfucker! Di scene terakhir ini, Ron dan Patricia resmi berpacaran. Namun, organisasi Ku Klux Klan ini masih tetap berlangsung dan tetap ada sampai sekarang, di mana klan ini membakar salib sebagai tanda intimidasi terhadap ras kulit hitam dan orang-orang Yahudi. Dan di tahun 2017, kembali terjadi demo besar-besaran antara organisasi pendukung penyamarataan ras di Amerika dan organisasi pendukung Ku Klux Klan.
yang mana mereka hanya menjadikan warga kulit putih sebagai warga asli mereka. Kedua kubu selalu bertengkar atas apa yang terjadi. Bagaimana tidak, bahkan sampai detik ini, rasis masih hal yang tabu di Amerika Serikat. Ditambah lagi, Donald Trump menjabat sebagai presiden waktu itu, yang sangat rasis kepada Muslim dan warga kulit hitam dan yang lainnya. Tamat, ending pun diperlihatkan dengan bendera Amerika yang terbalik. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menjelaskan bahwa di dunia ini masih ada yang namanya rasisme. Bahkan bukan terjadi di Amerika saja, di belahan dunia lainnya juga banyak terjadi rasisme ini. Hal itu sudah menjadi hal yang tabu hingga sekarang. Jadi, untuk kita para generasi muda ini, harus selalu mengajarkan kebaikan kepada orang-orang dan juga tidak memandang kasta atau ras manapun. Jika hal itu kita lakukan, maka percayalah, dunia ini akan selalu dalam kedamaian tanpa kebencian. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih.